Okay, alright, great. Good morning everyone. Ya, topik hari ini ya kita tidak bicara soal janji kosong. Ya, disinilah luar biasa ya. A promise means nothing if there is no action behind it. Wow, keren ya, luar biasa. Ya, sebuah janji tidak berarti apa-apa jika kita tidak ada tindakan di baliknya ya. Oke, welcome back in this Andri Cyber Channel, my quality time with Jesus ya. Luar biasa teman-teman, pada pagi hari ini ya kita bicara tentang janji yang konkret, janji yang diikuti tindakan nyata seperti yang dilakukan oleh Sakyus ya. Di Lukas 9 ayat 8 ya. Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, keren, mantap ya. Kita kembali ya. Welcome back in this Andri Cyber Channel, my quality time with Jesus ya. Firman Tuhan ya di Lukas 19 ayat 8. Sakyus ya tidak hanya mengucapkan pertobatan, dia membuktikannya. Dia tahu bahwa true repentance is always visible. Pertobatan sejati selalu terlihat nyata ya. Pertobatan sejati itu bukan sekedar linangan air mata, tapi itu adalah perubahan yang nyata dalam hidup ya. YouTube channel ini ya bukan hanya bicara tentang janji, tapi tentang hidup yang membuktikan janji itu ya. Karena iman yang hidup adalah iman yang bergerak ya. Inilah luar biasanya pada pagi hari ini ya. Seringkali kita dengar lagu kapan-kapan ya. Ini kata-kata yang sering dipakai di percakapan sehari-hari ya, seperti lagu yang berjudul sama ya. Arti dari kapan-kapan adalah mungkin esok, mungkin lusa, atau lain hari, tidak jelas ya. Hanya satu saat kita harap bisa melakukannya ya. Inilah mungkin juga kita sering memakai istilah serupa ya. Nantilah suatu saat kelak, besok kalau aku sudah dewasa, jika sudah siap, jika sudah ada uang dan lain sebagainya ya. Janji-janji abstrak itu mudah sekali diucapkan seolah-olah meyakinkan, tapi faktanya, kenyataannya mudah dilupakan. Mengapa? Karena kita tidak memberi patokan yang konkret ya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ingat ya, pertobatan Sakyus itu bisa jadi contoh bagi kita semua ya. Sakyus tidak sekedar bertobat, tapi memberikan janji, bukti perubahannya, dan tidak sekedar janji, ia memberi janji yang konkret, yang nyata. Setengah ya dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat ya. Tadi sudah dibacakan kan Lukas 19 ayat 8. Janji Sakyus ini detail ya dan konkret. Sebagai pemungut cukai alias petugas pajak ya, dia tahu, bukan dia tidak tahu, dia tahu jika perjanjian yang serius itu harus detail dan konkret. Pertobatan Sakyus adalah pertobatan serius, dan janjinya menunjukkan bahwa kini hanya Yesus yang penting bagi Sakyus itu ya. Lebih dari semua harta yang kukumpulkan ya, yang dia kumpulkan sejak lama. Enggak berarti. Inilah komitmen harus konkret dan detail. Komitmen juga mesti jelas, menunjukkan fokus kita bagaimana dengan komitmen kita di dalam Kristus ya. Pertanyaannya ya, dengar baik-baik, apakah selama ini kita sudah menetapkan komitmen yang konkret, detail, dan benar-benar fokus pada Dia? Mudah untuk berkata ya, saya akan lebih rajin, saya lebih rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah. Tapi persoalannya, beranikah
kita berjanji akan berdoa sekian jam atau menit atau setiap hari, membaca Alkitab, berjanji akan berdoa ya secara konsisten ya. Jadi intinya apa? Memang bukan soal memberi patokan angka, bukan juga soal berapa besar dan muluk-muluknya janji kita, tapi intinya adalah kita harus segera mengkonkretkan komitmen kita ini dalam bentuk tindakan yang nyata, yang benar-benar ya, komitmen yang menunjukkan bahwa mulai saat ini hanya Tuhanlah yang paling utama dalam hidup kita. Inilah yang membuat komitmen Zakius. Zakius itu berkenan ya, berkenan kepada Tuhan ya. Disinilah Yesus tidak terkesan oleh seberapa banyak yang Zakius berikan, karena 2 peser persembahan janda miskin ya, itu membuat Yesus itu terkesan ya. Lukas 21 ayat 1 sampai 4 kan, yang membuatnya terkesan adalah kesungguhan dan totalitas kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Oke, tetap semangat. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning, pekerja sedikit. Kitalah yang harus jadi pekerja-pekerjanya di ladang Tuhan. Tetap semangat. Di dalam Tuhan kita keep on fire, keep on moving. Tuhan Yesus memberkati. Amin.